Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu Innahu la yuhibbul musrifin. Bismillahirrahmanirrahim. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ينبت
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan
dan berbagai manfaat, dan sebagiannya untuk makan. Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan juga melihat perahu berlayar padanya. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan di dalam umur kita sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Gema Ramadan 1446 Hijriah. Dan hari ini sudah memasuki hari ketiga. Betul, kita masih berada di fase-fase awal Awal-awal puasa ya. Ramadan. Ini merupakan fase-fase terpenting. Iya. Agar kita bisa menyiapkan kesehatan betul. kita. Karena mungkin ini fase-fase awal ini di mana kita harus beradaptasi ya. Iya betul, walaupun sudah terbiasa dari kecil berpuasa, namun kan setiap tahun pasti adaptasi kembali. Betul. Nah maka oleh sebab itu di sini saya Muhammad Kamil Syabani bersama Miranti Mardatilah. senang sekali bisa kembali membersamai para pemirsa SSTV dalam program Gema Ramadan selama 30 menit ke depan. Betul. Dan kita sudah berbicara tentang mempersiapkan kesehatan selama 1 bulan dan tepat sekali hari ini kita telah kedatangan Dr. Arif Kun Muhandis. Assalamualaikum. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Sehat dok lah? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga selama 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sehat dan lancar. Izin dokter, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang tema kita pada hari ini, boleh deh kita sapa dulu para pemirsa STV yang menyaksikan. Ya, selamat sore kepada para pemirsa HSS TV. Sekali ini bertemu dengan saya di acara Gema Ramadan di tahun 1446 Hijriah pada hari ketiga Ramadan. Iya. Perkenalkan saya Dr. Arif Kun Muhandis, ulun dokter di Puskesmas Kandangan. Ya, dari Puskesmas Kandangan. Inggih. Terima kasih banyak dokter sudah bersedia hadir di program Gema Ramadan tahun ini. Dan pada tahun sebelumnya kita juga bersama dokter Arif ya. Kita sudah berjumpa ya. Iya, alhamdulillah tahun ini bisa kembali bertemu dan temanya tentu seputar kesehatan lagi nanti ya. Sekali. Dan tema kita pada hari ini adalah panduan sehat, sahur dan berbuka puasa. Nah, ini merupakan perbincangan dan tema yang sangat penting karena seperti yang kita katakan tadi bahwa mempersiapkan kesehatan selama 1 bulan itu penting agar ibadah di bulan suci Ramadan ini bisa maksimal selama 1 bulan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan berbincang langsung dengan Pak Dokter yaitu tentang panduan sehat, sahur dan berbuka puasa. Baik, jadi sebelum kita berbincang lebih lanjut mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kita sampaikan kepada Pak Dokter ya. Oke, izin Pak Dokter, pertanyaan yang pertama akan ulun sampaikan kepada pian adalah apa yang sebaiknya kita konsumsi saat sahur karena sahur ini menjadi poin pertama. Ya. Iya betul. Jadi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makanan yang kita konsumsi saat sahur. Jadi sahur ini adalah awal mula kita
berpuasa. Iya. Jadi kita akan seharian penuh untuk berpuasa dari pagi sampai Iya. terbit fajar sampai pada saat maghrib terbenamnya matahari. Dan itu mungkin memerlukan waktu sekitar, kalau di Indonesia mungkin sekitar 12 jam. Iya. Jadi kita menahan lapar dan haus. Jadi kita perlu menyiapkan diri, apalagi pada saat masih awal-awal Iya. Ramadan ya, mungkin belum terbiasa. Jadi yang pertama, makan makanan itu harus yang mengandung karbohidrat kompleks. Oke. Jadi misalnya nasi merah, roti gandum misalnya, atau dan juga yang mengandung protein seperti telur, habis itu misalnya ayam, mungkin makan makanan ikan-ikannya. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah serat. Nah, jadi misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kenapa tadi yang pertama, kenapa harus karbohidrat sedapat mungkin untuk karbohidrat kompleks? Karena karbohidrat kompleks ini lambat untuk dicerna. Jadi anggapannya lebih lama kita kenyang, merasa kenyang. Nah, jadi lebih membantu kita dalam beraktivitas dalam sehari penuh. Iya. Kemudian juga serat. Nah, serat itu juga tidak mudah untuk dicerna, jadi lebih lama kenyangnya. Nah, dan juga jangan lupa selain makanan juga minum air putih yang cukup. Oke. Iya. Itu untuk sahur. Dan kalau untuk dari Nabi sendiri, nah biasanya kita mengakhirkan sahur. Jadi anggapannya mungkin kalau kita makannya sekitar 10 menit atau 15 menit ya, jadi kira-kira setengah jam lah sudah mulai makan sahur. Lalu jangan minum minuman yang berkafein. Nah, itu salah satunya. Jadi sedapat mungkin minum air putih. Nah, saya itu itu aja dulu untuk sahur. Oke, jadi sahur ini memang perlu dipersiapkan dengan matang kan? Iya, Ya. karena kuncinya di sahur ini ya mungkin Iya. ya, agar kita bisa tetap bugar mungkin Iya, saat berpuasa. betul. Tapi dok, biasanya kan kalau apalagi di fase-fase pertama nanti ya, menghadapi atau mempersiapkan sahur ini kadang males. Iya, Iya. betul. Kadang mager mungkin gitu Mager, ya. apalagi anak-anak kos yang betul, sendirian. betul. Oke, nah ini perlu dijelaskan ya oleh dokter. Iya. Seberapa penting sih fase sahur ini dalam kita berpuasa? Nah, seperti saya katakan tadi, untuk sahur ini kita harus mempersiapkan dalam waktu berpuasa sehari penuh. Nah, ini dari sahur ini, jadi sangat penting untuk persiapan kita sahur, dari makanan, minuman, jadi harus dijaga. Iya, oke, karena itu nantinya akan berdampak ke satu hari penuh nanti Iya, ya. betul sekali. Iya. Nah, tadi kan dokter juga sudah menjelaskan bahwa kita perlu memilih karbohidrat atau sebaiknya karbohidrat kompleks, dok. Iya. Ya. Iya. Nah, lalu mengapa penting untuk memilih karbohidrat ini, dokter? Ya, jadi tadi karbohidrat kompleks itu memberikan energi yang lebih tahan lama. Jadi membantu menjaga rasa kenyang kita dan juga dibandingkan dengan karbohidrat sederhana, misalnya kayak gula atau misalnya kayak untuk karbohidrat sederhana, terutama gula ya. Jadi kalau karbohidrat kompleks itu perlu dipecah dulu jadi karbohidrat sederhana. Jadi memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi memaintenance kadar gula darah kita di kadar yang optimal itu lebih lama. Jadi kita tidak mudah capek, yang kekurangan energi pada saat tengah hari. Ya, jadi lebih lama kita bugar. Iya. Ya. Oke, berarti dari karbohidrat kompleks ini bisa membuat Iya. kenyangnya tahan lama. Kenyangnya lebih lama. Lebih mungkin. lama ya. Nah, Iya. jadi bagaimana nih dokter apabila sudah makan karbohidrat mungkin tapi tetap merasa lapar? Nah, Apa yang harus betul. dilakukan tuh, dok? Nah, kalau untuk lapar itu pasti. Iya, sudah karena pasti kita ya saat puasa. berpuasa. Jadi kalau untuk pada saat berpuasa kita di tengah-tengah lapar, kita harus mengalihkan perhatian. Nah, mengalihkan perhatian dengan aktivitas-aktivitas yang membuat kita lupa akan lapar itu sendiri. Nah, jadi misalnya beribadah, mungkin kan nanti mengerjakan
ya pekerjaan kita sehari-hari, nah atau berolahraga pun bisa juga. Iya. Nah, jadi kita membantu untuk supaya tidak teringat dengan lapar, terutama pada saat awal-awal puasa. Iya, oke, baik. Jadi lebih disarankan untuk memperbanyak aktivitas. Iya. Tapi aktivitasnya yang ringan-ringan Iya. saja. Iya. Nanti malah makin lapar. Iya, mungkin ya. betul. Tapi sebenarnya nanti kalau kita mengatasi lapar di saat puasa, solusi terbaiknya adalah makan. Iya, Ya, tapi betul batal. sih. Iya. Ya, tidak. Tapi yang namanya gak jadi puasa. Iya, nah itu makanya dijelaskan dokter tadi mengapa perlu memilih karbohidrat ini. Nah, lalu Iya. karbohidrat kompleks ini apa saja nih dokter? Ya, misalnya tadi ada apa namanya, nasi bisa nasi merah. Nasi merah. Nasi merah bisa karbohidrat kompleks atau dari apa namanya, roti gandum. Itu salah satunya roti gandum. Nah, ya. Itu salah satu contoh dari karbohidrat kompleks yang sering ada di makanan sehari-hari kita. Oke. Ya, kalau tapi bukan roti biasa ya. Iya. Roti biasa itu bukan karbohidrat kompleks, Iya, ada betul. yang memang roti gandum. Roti gandum ya. Ya, atau beras merah itu lebih lambat untuk apa namanya diubah menjadi gula. Jadi lebih maintenance-nya lebih lama. Oke, jadi kalau mau tetap nasi, mungkin boleh memilih berasnya yang merah. Iya. Iya. Kalau biasanya beras merah ini juga dipakai untuk program diet, dokter ya? Ya, selain kalorinya juga tidak terlalu tinggi Iya. untuk Iya. Oke, baik. Nah, lanjut dokter. Kemudian kan tadi sudah disarankan oleh dokter bahwa makanan apa saja yang bisa kita makan di saat sahur atau Betul. yang direkomendasikan ya. Nah, lalu apa yang harus dihindari nih dokter di saat sahur? Nah, untuk saat sahur ada makanan-makanan atau minuman yang harus kita hindari. Yang pertama adalah makanan yang tinggi lemak. Oke. Tinggi lemak. Makanan yang tinggi lemak dihindari. Tapi bukan berarti tidak ada. Iya. Bolehlah ada kita misalnya minyak untuk misalnya menumis, tidak terlalu banyak. Tapi untuk makan yang tinggi lemak itu sedapat mungkin dihindari karena itu dapat membuat apa namanya lambung itu pencernaan kita berat dan rasa begah mungkin nanti agak karena lemaknya yang terlalu tinggi lebih agak susah dicerna. Jadi membuat lambung kita agak kembung nanti kadang-kadang agak begah. Nah, itu apalagi kalau misalnya pagi atau siang sudah nggak enak di lambung, Iya. lapar nih jadinya. Iya. Nah, selain itu juga kan kalorinya terlalu tinggi untuk lemak dibandingkan dengan karbohidrat atau protein. Iya. Jadi untuk apa namanya lebih bagus untuk karbohidrat kompleks daripada harus kita lemak tinggi. Kemudian untuk minumannya, selain makanan masih ada tadi. Yang kurangnya yang makanan pedas juga. Oke. Ya, jadi makanan yang pedas dan berlemak, nah itu kan tidak enak di lambung. Nah, jadi kalau bisa jangan pada saat sahur, mengganggu kita pada saat beraktivitas sehari-hari. Iya. Kemudian untuk minumannya, dihindari minuman yang berkafein seperti kopi atau teh. Nah, kalau teh mungkin bisa membuat diuretik juga, Oke. jadi membuat kita malah jadi haus nanti waktu kita berpuasa. Iya. Dan kopi juga tidak enak di lambung. Lambung, iya. Iya, betul. jadi kalau bisa dihindari pada saat sahur. Iya, oke, baik dokter. Jadi kata dokter tadi yang pertama adalah makanan yang berlemak. Betul, makanan berlemak dan pedas tadi ya. Iya, jangan yang pedas. Kemudian kalau minumannya lebih baik memilih yang putih. tidak mengandung berkafein, Iya. seperti teh, mungkin kopi. Nah, padahal kan apalagi tren saat ini ngopi menjadi Iya, pilihan betul. yang Tadi kan sangat kata nikmat. dokter ya, lemak dan pedas. Oh, saya langsung kepikiran seblak Waduh, mungkin ya. seblak langsung seblak ya. Tapi sahur tidak juga dong makan seblak. Oke. Ya, nah itu kan kita sudah berbincang nanti tentang Iya. mempersiapkan menu sahurnya. nih. Nah, lalu bagaimana nih dokter cara yang baik dalam berbuka puasanya? Jadi untuk berbuka puasa, ya, kita inti dari berbuka puasa adalah awalnya kita mengembalikan energi sesegera mungkin. Iya. Jadi kalau dari sunnah Nabi itu minum air putih dan kurma, mungkin Iya. 3 butir kurma. Nah, jadi untuk sesegera mungkin makanan yang mengembalikan gula darah. Nah, biasanya contohnya kurma, bisa buah-buahan seperti semangka. Oke. Nah, cuman itu untuk awal buka puasa kita tidak boleh makan terlalu banyak. Iya. Jadi sekedar untuk
mengembalikan kadar gula yang turun. Jadi langsung naik sesegera mungkin, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Jadi nanti setelah kita mungkin sholat maghrib, barulah kita makan makanan yang agak lebih berat sedikit daripada itu. Jadi makanan yang manis boleh, tapi jangan terlalu banyak. Iya. Oke, jadi Dan tadi air putih juga anjurannya tadi kalau bisa jangan langsung makan yang berat, Dok ya. Ya, Iya. Mungkin diberi jeda gitu Iya ya. betul, kurma dulu mungkin kata dokter tadi 3 butir ya atau air putih dulu, jangan langsung makan nasi kalau bisa, Dok ya. ya. Nah, namun berbuka puasa ini adalah tantangan biasanya Iya. bagi kita, apalagi kan sudah seharian penuh merasakan lapar di saat mau berbuka puasa. Kalau jar orang Kandangan tuh hendak membalas. Betul Nah, sekali. Apa aja yang ada di iya, meja makan mungkin iya, yang betul. mau dimakan. Iya, gitu. jadi ini perlu kita latih Iya. juga ya nanti ya. Oke. Kemudian dokter tadi kan sudah juga menjelaskan bahwa untuk menghindari dehidrasi kita juga harus mencukupi kebutuhan cairan ya. Iya. Nah, lalu seberapa banyak sih Dok rekomendasi cairan di dalam tubuh untuk puasa ini? Ya, kalau untuk kebutuhan cairan selama kita berpuasa itu tetap sekitar 2 liter, minimal 2 liter atau Iya. 8 gelas Iya. sehari. 18. Jadi mungkin bisa kita bagi misalnya dengan metode 2-4-2. Jadi misalnya 2 gelas pada saat sahur, lalu pada saat sahur dan berbuka itu 2 gelas, lalu 4 gelas pada malam hari. Jadi mungkin kita bangun tidur minum 1 gelas, lalu kemudian pada saat sahur kita minum segelas, pada saat buka minum segelas, makan dan makan malam segelas, lalu nanti pas mau taraweh dan sesudah taraweh dan sebelum tidur itu dibagi 4 gelas nanti. Oke. Jadi 10 gelas jadinya 2-4-2. 2-4-2. Jadi Jadi tetap 2 liter gitu Iya, ya satu 2 hari. liter. tapi jangan sampai langsung 2 liter diminum. Nanti kembung malah kencing terus. Oke, nah itu tadi Iya. bahwa kita sangat penting untuk memenuhi cairan dalam tubuh. Betul. Karena itulah energi kita nanti selama 1 hari penuh. Baik. Nah, kalau berbicara tentang cairan, tentunya juga akan mencukupi atau akan memenuhi aktivitas kita selama 1 hari nanti ya. Nah, kalau bagi orang-orang yang terbiasa berolahraga nih Dok, Iya. di saat bulan-bulan biasa ya, sebelum bulan Ramadan. Ini saat bulan Ramadan diperbolehkankah berolahraga? Kalau untuk berolahraga pada bulan Ramadan tetap kita bisa berolahraga. Walaupun intensitasnya mungkin disesuaikan. Iya. Misalkan untuk pagi setelah kita makan sahur mungkin bisa kita olahraga ringan. Iya. Nah, jadi misalnya jalan atau jogging ringan. Nah, nanti yang pada saat akan berbuka mungkin bisa yang agak lebih berat sedikit. Nah, boleh. Ya, setengah jam atau 1 jam sebelum berbuka puasa mungkin boleh yang intensitasnya agak berat. Kalau mau misalnya pengen tetap olahraga untuk pada Iya. saat siang hari. Iya. Tapi kalau misalnya untuk malam hari, tetap bisa kita kita taraweh, bisa kita Iya. berolahraga. Iya. Iya. Bebas saja Dok ya Iya. kalau malam. Tapi kalau siang perlu Dibatasi. Iya, mungkin perlu ya. dibatasi Jangan karena sampai kita misalnya batal puasa Iya. cuma gara-gara olahraga. betul, ya. Kalau untuk durasi yang direkomendasikan saat puasa berapa menit Dok? Mungkin sama seperti kita sebelum berbuka pada saat hari-hari biasa, mungkin sekitar 30 menit ya itu. Tapi anggapannya intensitasnya yang kita perhatikan supaya kita tidak mengganggu puasanya. Iya, oke. Bisa diatur aja. Iya, jadi kayaknya tinggal memilih jenis olahraganya jangan yang terlalu berat. Iya. Untuk di siang hari. Disesuaikan aja Iya, ya, nanti ya. kalau malam boleh aja Dok ya, kembali seperti normal. Oke. Nah, nanti kan kita tadi juga berbicara tentang berbuka puasa. Yang kadang ini kita memenuhi nafsu kita. Iya. Nah, jadi ini Rakus ya. rakus ya betul. Nah, ini mengapa sih Dok penting untuk tidak makan berlebih-lebihan di saat buka puasa? Nah, kalau untuk makanan yang berlebihan pada saat kita berbuka puasa, Iya. itu bisa membebani pencernaan. Iya. Tiba-tiba seharian penuh ini kosong, nggak ada aktivitas di saluran cerna, tiba-tiba langsung banyak. Nah, lalu jadi perlu kerja keras untuk saluran pencernaan kita untuk mencerna makanan. Selain itu juga kalau terlalu banyak kita makan pada saat berbuka puasa, nantinya tarawehnya ngantuk. Iya, Nah, betul. Kalau terlalu banyak, jadi secukupnya untuk berbuka puasa. Iya. Apalagi kalau sudah kelebihan makan, kembung, malah mau tidur Iya, ya. atau gangguan pencernaan Iya. mungkin tadi Bisa ya. gangguan pencernaan.
Ini bagaimana nih dok kalau terlanjur mengalami gangguan pencernaan saat puasa? Iya. Apa yang sebaiknya dilakukan Iya, tuh, dok? betul. Misalnya, Mm-mm. contoh gangguan pencernaan seperti apa? Yang gangguan pencernaan, apakah gangguan lambung atau apa? Mungkin gangguan lambung mungkin Iya, ya. asam lambung naik Iya, mungkin asam ya. lambung tiba-tiba naik Oh mungkin. iya, untuk pada orang-orang dengan ada gangguan pencernaan, misalnya ada gangguan lambung tadi contohnya, makan tetap. Jadi kita tetap teratur. Misalnya kalau kita makan misalnya terbiasa 3 kali sehari misalnya, kan ini puasa dan hari-hari biasa mungkin tinggal dibalik aja ya, malam jadi siang, siang jadi malam. Oke. Kalau misalnya masih nggak tahan 2 kali, memang mau 3 kali, bisa nanti pada saat berbuka, lalu setelah taraweh dan sahur. Iya. Lalu untuk obat-obatannya tetap diminum Iya. obatnya, tapi ya itu tadi yang biasanya kita siang minum obatnya mungkin ini malam. Iya. Kemudian juga makanan-makanan dijaga, jangan yang pedas, Iya. jangan yang berlemak. Nah, jangan juga terlalu banyak minum kopi. Iya, Nah, betul. itu juga itu untuk gangguan pencernaan. Iya, itu kalau sudah terlanjur ya. Iya. Jadi tetap harus minum obat Iya, mungkin ya, betul. tapi waktunya yang diganti iya, mungkin. yang pasti tadi tetap harus mengatur pola makannya. Mm-mm, betul. Nah, oke. Nih dok, kalaunya tadi kan Pian sudah menjelaskan bahwa pertama mengatur pola makan, Iya. kemudian menunya, nutrisinya, dan juga berolahraga. Ada tips lain nggak dok agar bisa tetap sehat di saat puasa? Jadi selain kita tadi makan dan minum yang baik, makan yang teratur, kurangi makanan yang berlemak, yang pedas, minum dengan jumlah yang cukup. Iya. Selain itu juga olahraga. Iya. Nah, istirahat juga. Jadi kita istirahat yang cukup. Jadi jangan sampai kita kurang tidur. Misalnya pada saat pagi atau siang itu adalah tidur misalnya sejam atau 2 jam, mungkin sore atau siang. Kalau misalnya orang kerja ya sore lah sedikit untuk istirahat. Iya. Lalu hindari stres juga. Oke. Iya. Selain itu. Iya, pasti tetap mengusahakan untuk tidur dan jangan stres. Iya. Jadi menghindari stres itu sulit nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya nih dok. Biasanya kan kalaunya di bulan puasa ini menu berbukanya itu dipenuhi dengan menu makanan yang manis-manis. Seperti kue, minuman. Iya. Nah, ini kalaunya di saat berbuka atau di saat sahur, tapi terlebih fokus saat sahur ya nanti ya. Boleh nggak makan atau minum yang manis-manis? Untuk minum-minuman yang manis mungkin boleh, tapi dikurangi, jangan terlalu banyak. Mungkin kalau misalnya pengen ada gulanya bisa, tapi sedikit. Lebih baik air putih sebenarnya. Iya. Ya. Untuk seperti untuk berbuka puasa juga, untuk mau minum minuman yang manis bisa. Ya, kalau misalnya setengah cangkir. Iya. Nah, kalau jangan terlalu banyak juga untuk minum minuman manis. Iya. Pada saat berbuka puasa terlalu tinggi lonjakan kadar gulanya. Iya. Ya, secukupnya. Secukupnya. Iya, Tapi tetap boleh ya dok ya? boleh. Oke. Jadi yang penting tetap jangan berlebih-lebihan. Iya. Itu semuanya baik makanan, minuman atau aktivitasnya tetap jangan berlebih-lebihan. Tapi boleh saja dok ya? Iya. Iya. Oke. Lanjut lagi nih dok. Bagaimana nih cara memastikan kecukupan nutrisi selama 1 bulan? Ya, seperti tadi kalau untuk kecukupan nutrisi kita pada saat bulan puasa, ya ini sesuai mungkin dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan isi piringku. Jadi 1 piring kita bagi 2, ya 50-50. 50% ini 2/3-nya itu sayur dan 1/3-nya buah. Jadi sayur dan buah ini sudah setengah piring. Iya. Lalu setengah piringnya lagi itu 2/3 karbohidrat, lalu 1/3 lauk pauk. Iya. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Jadi ada karbohidrat, ada protein, jadi ada lemak sedikit tetap, lalu vitamin dan mineral dari buah-buahan dan serat juga. Jadi walaupun kita berpuasa, tetap kita memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Iya. Oke. Tetap penuhi anjuran
isi piring gue itu nanti ya. Betul. Nah, Iya. kalaunya untuk urutan dalam memakan nih dok, makan sahur atau berbuka ada Ya. urutannya gak? Mungkin protein dulu atau karbohidrat dulu atau serat dulu. Oh, biasanya kalau mau pengen apa namanya pencernaannya bagus, mungkin yang serat-serat dulu, Oke. baru nanti yang karbohidrat dan proteinnya itu. Tapi sebenarnya nggak ada yang secara apa namanya saklek bahwa harus ini dulu. Iya, Nah, betul. tapi Oke. biasanya untuk lebih kenyang biasanya yang berserat dulu. Yang berserat dulu dok Iya. ya. Nah biasanya kan nanti kalaunya kita mendengar atau melihat tentang panduan makan bergizi, biasanya di pandangan makan bergizi itu mahal. Iya, Nah ini betul. ada nggak nih dari dokter contoh Iya. makanan bergizi namun Terjangkau. terjangkau? Iya. Kalau makanan-makanan yang bergizi dan terjangkau, kalau misalnya nasi otomatis sudah. Iya. Untuk sayur-sayuran, misalnya kan sayur bening, Iya. itu murah meriah Iya betul. sayur-sayurnya. Atau misalnya sayur-sayuran yang misalnya kayak tumis-tumisan, kayak kacang, bisa sayur-sayuran buncis. Habis itu kalau untuk proteinnya paling murah meriah telur. Nah, atau tempe, tahu. Iya. Nah, itu bergizi tapi Iya. murah. Iya. Nah, nanti buah-buahannya pisang. Iya, Nah, betul. boleh itu pisang murah meriah, ada kalium yang membantu apa namanya kebutuhan vitamin dan mineral kita untuk saat berpuasa. Iya betul. Jadi tidak perlu mahal ya makan Betul. bergizi seperti dokter tadi, bisa telur, bisa pisang. Kalau nasi itu sudah pasti dok ya. Nah kemudian untuk cara memasaknya nih dok, ada kan anggapan bahwa digoreng itu tidak terlalu bagus. Betul. Iya. Nah ini bagaimana nih dok? Nah, salah satu masakan kalau digoreng itu biasanya kan banyak karena menggunakan minyak. Iya, betul. Nah, iya. Jadi kalau misalnya kalaupun pengen digoreng itu jangan terlalu banyak minyak atau lebih baik ditumis saja. Nah, Oke. ya ditumis. Lalu lebih baik makan makanan yang dikukus atau Iya. direbus. Nah, anggapannya lebih menyehatkan dan Iya. lebih karena lebih sedikit lemak atau minyak, jadi pencernaan lebih enak untuk Iya. kita pada saat berpuasa. Iya baik, tetap ya Ranti ya memilih makanan sehat itu sangat penting. Padahal atau sebenarnya makan yang digoreng itu sebenarnya lebih nikmat Iya. daripada yang Iya. dikukus atau direbus ya. Tapi karena sebaiknya kita ini puasa ya, Iya. jadi sebaiknya menghindari Iya, mungkin yang berminyak, Iya, karena betul. itu berlemak. Iya betul, tapi kata dokter tadi boleh saja makan yang digoreng, tapi jangan terlalu banyak minyak. Iya. Nah kemudian dok, kalaunya kan ada juga anggapan bahwa jika protein digoreng dengan suhu yang terlalu panas, Iya. itu akan pecah proteinnya, itu betul nggak dok? Iya, itu salah satu yang membuat makanan-makanan yang digoreng itu akan menurun banyak untuk gizinya, karena itu tadi salah satunya. Karena protein itu bisa terpecah oleh apa namanya panas yang terlalu tinggi juga. Iya, oke. Nah tuh jadi jangan terlalu Iya, jadi panas iya suhunya suhunya. diatur mungkin ya. Iya betul. Nah kemudian tetap berbicara tentang minyak nih Ranti. Biasanya kan dok, kalau orang masak tidak terlalu memperhatikan tentang minyaknya. Ya. Nah biasanya udah digunakan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah ini sebenarnya panduan yang tepat untuk penggunaan minyak ini seperti apa dok? Ya, sebenarnya untuk minyak sendiri itu tidak disarankan dipakai berulang kali. Iya. Jadi kalau misalnya yang sehat ya sekali pakai buang. Cuman ya biasanya ibu rumah tangga ya sayang ini. Iya betul, betul. Padahal itu kalau berulang kali lemak itu teroksidasi jadi lemak jenuh, itu malah berbahaya pada saat masuk tubuh, bisa menyebabkan menjadi oksidan dan Iya. menghasilkan radikal bebas. Apalagi kalau sudah 2, 3, 4 kali ya itu. Iya betul. Makanya lebih baik makan masakannya sendiri yang lebih higienis Iya betul, sebenarnya. betul. Kalau di luar, apalagi yang di luar, ya itu kan bisa dibilang kita lihat nggak tahu berapa kali dia memasak makanannya itu, menggorengnya, Iya. apakah pakai minyak yang apa sekali pakai buang, kan nggak mungkin. Iya betul, iya. Jadi tetap kalaunya mau yang lebih sehat lagi, mungkin bisa masak sendiri ya. Iya, jadi buat para ibu rumah tangga nih mungkin ya, Iya, betul. jangan terlalu berhemat tapi malah
menyakiti diri sendiri mungkin. Jadi sekali ya maksimal 2 kali lah. Iya. Iya. Baik, oke kita lanjut nanti. Biasanya kan kalaunya bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan ini kan biasanya begadang Ranti ya. Iya. Pertama karena banyak tontonan TV yang asik-asik ya kan. Mungkin lebih aktif di malam hari. Iya lebih aktif di mungkin malam hari karena malam hari ini energi lebih banyak. Betul, Ya karena sudah makan. Iya. Iya. Nah ini apa sih dok dampaknya dengan kurang tidur di saat puasa? Nah, biasanya untuk dampak dari kurang tidur pada saat kita berpuasa, otomatis itu kan malam banyak begadang. Iya. Otomatis pada saat siang hari, jadi kita tidak maksimal dalam kita beraktivitas. Jadi mungkin kurang konsentrasi pada saat kita bekerja, jadi mengantuk, jadi tidak fokus. Nah, makanya jadi kita harus menghindari begadang. Dan juga tidur ya harus cukup. Jadi kalau malam misalnya kurang, mungkin bisa ditambah waktu siang harinya, entah pada sore hari atau siang hari. Nah. Iya betul. Jadi memenuhi waktu tidur di malam hari ini sangat penting. Iya. Ya, walaupun sebenarnya sulit ya, apalagi sudah biasa begadang. Nah, berbicara nih mengenai begadang ya. Mungkin gara-gara begadang akhirnya telat sahur. Nah, betul. Iya, benar. Apakah ada mungkin Tips? apa hal yang mempengaruhi gitu Iya. dok apabila kita melewatkan sahur? Iya. Untuk kalau misalnya terutama pada saat awal, kita kan puasa dari pagi sampai malam. Jadi kalaupun kita misalnya makan habis taraweh misalnya jam 10 malam, itu kalau kita tidak sahur berarti kita bertambah sekitar mungkin 5 jam kita tidak makan. Jadi kalau misalnya kita dari makan terakhir jam 10 malam, jadi bisa hampir 18 jam kita nggak makan jadinya. Jadi sebenarnya puasa ini kita sudah dikondisikan bahwa kita tetap bisa beraktivitas secara normal. Tapi kalau kita tidak sahur, jadi itu sudah di luar normalnya orang, jadi anggapannya. Jadi sudah 18 jam atau sampai 19 jam perut kita kosong, ya pastilah kalau sekali 2 kali sih nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan, ya pastilah ada masalah di lambungnya. Iya, betul. Jadi tetap sahur ini sangat penting. Karena itu adalah poin pertama untuk mempersiapkan energi dan nutrisi selama 1 harian penuh. Oke. Kemudian kan biasanya kalau kita berpuasa atau sahur itu mungkin karena malas, apalagi anak kos ya sendirian, tidak ada teman berbuka atau bersahur, makan mie instan di saat sahur nih gimana dok? Apakah sehat? Gitu Iya betul. Untuk mie instan sendiri, yang pertama itu kan bukan karbohidrat kompleks. Nah, kemudian yang kedua itu apa namanya membuat lebih cepat lapar. Lebih cepat lapar. Lalu yang ketiga, kalorinya cukup tinggi. Kalorinya cukup tinggi tapi cepat membuat lapar. Lalu yang berikutnya nilai gizinya rendah. Iya, betul. Nah, dan pengawet. Nah, ada pengawet, ada perasa. Betul. Nah, itu juga jadi anggapannya kalau misalnya tidak perlu banget atau ya nggak perlulah. Iya betul, boleh saja ya tetap. Kalau sekali-kali mau pengen cari rasa yang lain, mungkin ya bolehlah. Tapi jangan terlalu sering tiap sahur makan mie. Iya betul. Nanti akan berdampak ke kesehatannya ya. Malah nanti saat hari raya Idul Fitri malah sakit. Nah ini mengapa perbincangan kita pada hari ini tentang panduan sehat sahur dan berbuka puasa saat penting kita ketahui terlebih dahulu, apalagi di awal-awal bulan suci Ramadan ini. Baik, terima kasih dokter sudah datang di program Gemar Ramadan 1446 Hijriah edisi ke-3 Ramadan hari ini. Dan bisa kita ambil kesimpulan Ranti bahwa dari perbincangan kita hari ini adalah puasa Ramadan merupakan ibadah yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga berdampak pada kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pola makan yang sehat saat sahur dan berbuka, agar tubuh kita tetap bugar dan berenergi sepanjang hari. Dengan menerapkan pola makan yang baik saat sahur dan berbuka, puasa dapat dijalani dengan lebih lancar dan tubuh tetap dalam kondisi sehat dan
Prima. Saya Muhammad Kamil Syabani bersama Saya Merti Mardatila. Dan saya Dr. Arif Kun Muhandis. Mohon pamit undur diri dan selamat berjumpa dalam episode Gema Ramadan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh para pemirsa ASS TV. Gema Ramadan 1446 Hijriah menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.